selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Kita mau sama-sama menyanyikan Tuhan. Kita mau katakan pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Segala pujian syukur kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Seberapa kami yang hadir Tuhan pada kesempatan hari ini, baik yang datang di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian. Nah. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Patut bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya selalu setia dalam setiap kehidupan kita, nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian selanjutnya, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya.
Saya beri kesempatan buat saudara-saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Kalau nggak ada, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Engkau
hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang dapat yang disampaikan dapat tertanam hati kami ya Tuhan. Tidak hanya terdengar ya Tuhan, tapi juga tumbuh dan berkembang dalam setiap perilaku kami ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah juga Kak Joy yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau lanjutkan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, masih bersuka cita pada kesempatan malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena cintanya. Dia masih memperkenankan kita untuk bersama-sama hadir di tempat ini, bersama-sama menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, dan juga teman-teman semua yang mengikuti secara streaming, biarlah melalui waktu yang kita ikuti pada kesempatan sore hari ini, biarlah boleh menjadi berkat dalam setiap hidup kita, biarlah boleh membawa kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman mungkin sudah lihat di warta pengumuman bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang iman yang menyembuhkan. Ya, sebelum jauh kita membahas tentang apa itu iman yang menyembuhkan, kita harus tahu dulu tentang apa itu iman. Ya, kita harus tahu tentang apa itu iman. Ya, yang pertama dikatakan iman berasal dari kata pistis. Ya, kalau diartikan percaya yang disertai dengan ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar aku percaya. Tetapi iman adalah percaya yang disertai dengan ketaatan. Yang kedua, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, sesuai dengan pernyataan Paulus dalam tulisannya di dalam surat Ibrani. Bahkan dia menegaskan lagi di ayat berikutnya bahwa iman adalah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan iman juga, iman bukanlah iman jika tanpa action. Jadi iman harus berdasarkan action. Ya, ini yang teman-teman lihat di slide. Ini hanya sebatas teori tentang apa itu iman. Apa itu iman? Ya, saudara sudah lihat. Selanjutnya, bagaimana iman yang menyembuhkan? Bagaimana iman yang menyembuhkan? Mari kita buka sama-sama dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya buat kita semua dan teman-teman menyimak dari Alkitabnya masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Ya teman-teman yang diberkati dalam Tuhan. Bagaimana iman yang menyembuhkan ketika kita membaca ayat-ayat ini? Bagaimana iman yang menyembuhkan? Yang pertama yang harus kita ketahui bersama bahwa kita harus datang kepada Yesus. Perempuan ini ketika dia mengetahui bahwa anaknya kerasukan setan, dia datang kepada Yesus. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengalami masalah, kita tidak datang kepada Yesus. Kita datang ke hal-hal yang lain. Ya. Bahkan ada begitu banyak orang yang ketika mungkin mengalami sakit, penyakit, permasalahan, mereka masih lari ke dukun-dukun, lari ke orang-orang pintar untuk menyembuhkan sakit mereka. Namun yang terjadi dengan perempuan Kanaan ini, dia datang kepada Yesus. Perempuan Kanaan ini merupakan perempuan kafir kalau dalam pemandangan orang Israel, orang-orang Yahudi. Namun dia datang kepada Yesus. Ya. Di situ dikatakan dia berseru. Di ayat yang ke-22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa kita harus datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah penolong yang sejati. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Nah, perempuan ini dia berseru kepada Yesus. Ya, kalau kata berseru di situ dikatakan ekrase. Sorry, saya mesti lihat. Ekrasen, ya. Ekrasen yang kalau diartikan dalam bahasa Inggris menggunakan kata cry atau menangis. Dalam terjemahan lain menggunakan kata shouted ya. Saya sini nggak kelihatan. Yang artinya berteriak. Ya, di sini dia mengikuti, dia berteriak kepada Yesus. Kalau dalam ayat ini dia berseru kepada Yesus. Ya. Dia berseru memohon pertolongan kepada Yesus. Ya. Dia memohon kepada Yesus dan dia berkata, "Oh Lord, Son of David." Dia katakan, "Oh Lord, Son of David, have mercy on me." Oh Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dia datang kepada Yesus karena Yesus, dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan banyak perkara. Teman-teman diberkati dalam Tuhan, Yesus pada zaman itu dia merupakan orang yang sangat populer, sangat terkenal di berbagai kalangan. Anak kecil sampai orang tua yang dewasa pun mengenal dia. Sehingga dia terus berseru kepada Yesus karena dia tahu Yesus yang sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Nah teman-teman, namun apa yang terjadi dengan respon Yesus? Ya, coba kita lihat. Yesus diam aja. Yesus enggak respon, diam aja dia. Di ayat yang ke-23 berkata begini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus enggak respon, Yesus diam aja. Ya. Dia datang, dia berseru-seru, dia berteriak-teriak kepada Yesus. Namun respon Yesus diam aja. Ya, kata Yesus sama sekali tidak menjawab itu menggunakan kata apekrite, yang artinya tindakan tidak mau menjawab sama sekali. Ya, tidak mau untuk menjawab sama sekali. Bahkan di ayat 23 juga diusir dia. Perempuan itu diusir. Ya. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Yesus ini merupakan orang yang disanjung-sanjung, dipuja-puja, punya banyak fans. Ya. Mungkin kita mau tarik dalam kehidupan kita ya. Contohnya kita punya seseorang yang sangat kita sukai, mungkin fans lah. Kita sangat fans. Contoh mungkin kalau orang-orang cewek-cewek mungkin Korea ya. Siapa itu? Lee Min Ho ya. Mungkin ketika kita datang, kita menghampiri dia,
Ya, mungkin kita sudah jauh-jauh dari Indonesia ke Korea kan. Ketika sudah kita dekat dengan dia, responnya dia itu diam aja. Ya. Kita malah diusir. Ya. Itu bagaimana perasaan kita? Ya, secara manusia mungkin kita kecewa. Pasti sangat kecewa teman-teman. Ya, namun perempuan ini dia terus berseru. Dia terus berteriak. Jesus, son of David. Tolonglah aku, kasihanilah aku. Ya teman-teman, di ayat 23 juga dia berkata diusir. Bahkan Yesus juga mengadakan social distancing. Ya, di ayat yang 24 di sana berkata begini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di situ sudah ada social distancing, gak boleh. Karena aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umatku Israel. Nah teman-teman, Yesus seperti tadi saya sudah katakan bahwa Yesus merupakan orang yang sangat diidolakan. Namun ketika seseorang mengidolakan dia datang kepada dia malah diam aja, gak ada respon apa-apa. Malah diusir pun Yesus diam aja. Yesus pun berkata kepadanya lagi, aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umatku Israel. Nah teman-teman diberkati dalam Tuhan. Di sini kita melihat bukti iman dari seorang perempuan Kanaan ini. Di ayat-ayat lain bernama seorang perempuan Sirofenisia. Dia terus beriman, dia terus percaya, terus berharap kepada Yesus. Nah teman-teman, jadi iman yang benar adalah iman yang bertahan. Ya. Iman yang bertahan walau tak ada jawaban, walau tak ada respon. Ini yang dinamakan iman tanpa batas. Iman yang takkan goyah. Iman yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Kita melihat contoh Sadrak, Mesak dan Abednego. Di situ saya menulis SMA. Sadrak, Mesak dan Abednego. Di sana mereka diharuskan untuk menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh raja. Ya harus ya. Mengapa harus? Karena pada saat itu semua pembesar-pembesar hadir. Sehingga mau tidak mau mereka harus menyembah. Namun Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tidak mau menyembah. Mereka terus beriman kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata, meskipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami. Namun Tuanku perlu ketahui bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku yang Tuanku dirikan itu. Ini merupakan iman yang sejati. Jadi iman yang tidak menuntut dan menuntut. Tetapi iman yang benar adalah iman yang berserah kepada Tuhan. Iman yang berserah, terserah apa kata Tuhan. Ya. Nah teman-teman, selanjutnya Ayub. Ya. Ayub juga mengalami hal yang demikian. Dia terus bertekun dalam kesalehannya. Walaupun istrinya mengatakan kepada dia, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Ya, seorang perempuan yang ia kasihi berkata demikian. Ya. Namun Ayub terus bertekun dalam kesalehannya, terus beriman kepada Tuhan. Nah teman-teman, itu merupakan poin yang pertama. Next. Yang kedua, bagaimana iman yang menyembuhkan itu? Kita harus mendekati Tuhan dalam penyembahan. Kita harus mendekati Tuhan dalam penyembahan. Ayat yang 25 berkata demikian. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kita harus mendekati Tuhan dengan penyembahan. Ya, jika kita mengharapkan pemulihan, jika kita mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan, kita harus mendekati Tuhan dalam penyembahan. Ya, bukan kita main-main di luar dan kita foya-foya di luar sana, bukan. Tetapi kita harus mendekati Tuhan dalam penyembahan. Dan ketika kita mendekati Tuhan dalam penyembahan, kita butuh yang namanya penyerahan diri. Kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita serahkan diri kita kepada Tuhan,
kita butuh untuk menaikkan setiap permohonan kita. Ayat yang ke-25 berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, kata menyembah di sana menggunakan kata proskuneo, yang artinya dia tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Musa membacakan kitab Taurat dan terdengar kata YHWH, maka mereka semua tersungkur dengan muka sampai ke tanah. Nah, inilah yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia menyembah Tuhan menggunakan kata proskuneo, ya, yang artinya dia menyembah dengan tersungkur mukanya sampai ke tanah. Ya, di sini dia meninggalkan atributnya, dia meninggalkan egonya, dia datang dengan rendah hati, datang dengan hati yang hancur, hati yang penuh dengan permohonan kepada Tuhan. Ya, nah teman-teman, selanjutnya. Nah, namun ketika dia sudah datang, dia menyembah. Bagaimana respon Yesus? Ayat yang ke-26, saya bacakan buat kita. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban Yesus sungguh tidak sesuai dengan harapan dari seorang perempuan ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini mungkin kalau kita melihat, mungkin orang bilang ini penghinaan. Coba tampilkan slide-nya sebelumnya. Ya, di situ ada gap budaya, ada gap sosial. Kalau gap budaya, menurut tradisi orang-orang Kanaan pada saat itu, anjing itu merupakan penggambaran tentang dewa kesembuhan. Ya, menurut kepercayaan mereka, ketika mereka mengalami luka-luka dan dijelati oleh anjing, luka mereka itu akan sembuh. Ya, itu adalah kebudayaan atau kepercayaan orang-orang Kanaan pada saat itu. Dan gap sosial pada saat itu, orang-orang Kanaan atau orang-orang di luar Yahudi merupakan orang-orang dianggap sebagai orang-orang kafir. Maka Yesus menggunakan perumpamaan ini. Kalau menurut orang Yahudi mungkin kasar, tapi menurut orang Kanaan itu adalah hal yang biasa. Ya, karena itu dewa mereka, dewa kesembuhan mereka. Jadi mungkin jangan kita menganggap, oh, Yesus kok berkata kasar kepada perempuan ini seperti anjing. Enggak. Kita harus lihat tradisinya, lihat kebudayaan pada zaman itu. Ya, jadi Yesus itu menggunakan kata anjing itu sangat kontekstual, bukan penghinaan. Nah, teman-teman, ketika Yesus menggunakan kata anjing, Yesus punya tujuan untuk orang-orang sekitar yang ada pada saat itu. Ya, Yesus punya tujuan. Mengapa? Yesus punya tujuan seperti ini. Yesus punya tujuan supaya orang-orang sekitar melihat bahwa sekalipun orang-orang yang dianggap kafir, sekalipun orang-orang yang dianggap tidak berharga, namun mereka memiliki iman yang luar biasa. Coba tampilkan ayat yang ke-28. Itu berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan. Kesembuhan di sini bukan berarti hanya kesembuhan secara fisik, namun kesembuhan secara rohani juga. Ya, jadi jangan kita artikan kesembuhan di sini kesembuhan secara fisik, namun kesembuhan secara rohani. Nah, yang terakhir itu seharusnya itu adalah poin ketiga. Namun karena waktu dan saya membuat poin ketiga ini sudah terlambat, saudara. Jadi poin ketiga, bagaimana iman yang menyembuhkan itu? Iman yang menyembuhkan adalah iman yang berdasarkan pengertian yang benar.
Ayat yang 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini memiliki pengertian yang benar. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, kita harus datang kepadanya dengan pengertian yang benar. Ya. Karena tanpa pengertian yang benar, kita tidak akan mencapai tujuan iman kita. Jadi datang kepada Tuhan harus dengan tujuan yang benar, pengertian yang benar. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya teman-teman, sekalipun orang-orang sekitar kita menghina kita, ketika perempuan Sirofenesia itu dia berseru-seru kepada Yesus, memohon pertolongan, dia malah dihina karena apa? Dia orang kafir menurut pandangan Yahudi. Namun dia terus berseru kepada Yesus. Yesus selalu punya tujuan untuk segala sesuatu yang kita alami. Ya, selalu punya tujuan. Bukan tanpa tujuan Tuhan melakukan sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu punya tujuan. Nah, jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, jangan pernah menyerah dalam mengiring dan melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam pertumbuhan iman kita. Kita harus terus berusaha untuk mencapai kesempurnaan hidup. Ya, kita harus terus berusaha untuk itu. Tetap setia, tetap bertahan. Ya, saya berikan quotes buat kita semua, yaitu orang yang bertahan melewati masalah mendapatkan pujian dari Allah. Ya, orang yang bertahan melewati masalah mendapatkan pujian dari Allah. Seperti ayat terakhir. Maka kata Yesus menjawab kepadanya dan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, dia mendapatkan pujian dari Allah. Ada begitu banyak orang yang ikut bersama dengan Yesus, namun hanya perempuan ini yang mendapatkan pujian dari Allah. Ya, ada banyak orang yang berdesak-desakan. Mereka merasa mereka dekat dengan Yesus. Ya, mungkin kita juga demikian. Kita merasa dekat dengan Yesus. Namun iman kita tidak sebesar dengan perempuan kafir ini. Teman-teman, orang yang bertahan pasti akan mencapai tujuan imannya. Jadi teman-teman, akhir kata, setialah sampai akhir. Karena bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang menentukan setiap langkah hidup kita. Jadi teruslah setia, teruslah percaya, teruslah beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Kita angkat pujian yang pertama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku. Saya undang semua teman-teman yang hadir bangkit berdiri. Kita menyatakan percaya kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang melihat hati. Tuhan yang menyelidik setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan dari awal sama-sama, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Masalah hidup yang kami alami ya Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan-kekuatan kami ya Bapa. Karena Engkau turut campur tangan bekerja dalam setiap hidup kami, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau masih memperkenankan kami ya Tuhan untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami terima Tuhan dapat tertanam dalam setiap hati kami,
kami semakin bertumbuh. Ya Tuhan, biarlah kehidupan kami menyenangkan hati manis-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami terus Tuhan. Bawa kami terus dalam hadirat-Mu, dalam naungan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Melewati masalah, melewati problem yang kami alami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan setiap pemuda remaja yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bila tangan Tuhan yang kuat, Engkau turunkan Tuhan kuasa-Mu dalam setiap hidup mereka. Bila setiap hidup mereka Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap studi, usaha, pekerjaan mereka Tuhan. Masa depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau buat yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam setiap pergaulan mereka Tuhan, Engkau bentengi mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau naungi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Biar senantiasa ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami serahkan semua Tuhan, orang tua mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biar senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan tamatkan ibadah kami pada kesempatan malam hari ini. Namun penyertaan Tuhan tetap ada mulai sekarang hingga selama-lamanya. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Teman-teman sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Terimalah anugerah rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.